Sekolah Minggu, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, senang sekali rasanya bisa bertemu dengan adik-adik Sekolah Minggu di kebaktian online Sekolah Minggu kali ini. Nah, adik-adik pastinya pada pagi hari ini adik-adik sudah mandi, sudah memakai pakaian yang rapi, dan juga sudah menyiapkan hati, pikiran, dan juga Alkitab adik-adik masing-masing. Jangan sampai lupa ya. Nah, kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita memulai segala sesuatunya itu dengan berdoa terlebih dahulu. Jadi, yuk sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang masih menyertai kami di sepanjang jalan kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih juga untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami dan adik-adik Sekolah Minggu Tuhan untuk berkumpul di sini akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati Tuhan agar kami mengerti firman-Mu dan kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ajar kami Tuhan agar kami mengerti firman-Mu dan kami menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang manis Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pastinya adik-adik akan lebih semangat lagi kalau kita mengangkat satu pujian nih dengan penuh sukacita, satu pujian yang berjudul Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengangkat satu pujian dengan penuh semangat. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan menaikkan satu pujian. Kita akan panggil hadirat Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Yesus Kupanggil, Yesus Kundang. Adik-adik harus menyanyikannya bersama-sama ya. Yuk, kita bernyanyi bersama-sama.
Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Bertemu lagi bersama Bang Andre. Ya, sekarang adalah hari Minggu. Hari Minggu adalah waktunya kita memuji Tuhan. Betul sekali. Sekarang hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022. Nah, sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, belajar tentang Alkitab, kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang yuk kita berdoa. Bang Andre yang pimpin doanya ya. Adik-adik semuanya di rumah, lipat tangannya dan fokus, tutup matanya. Kita mau bicara kepada Tuhan Yesus. Oke, teman-teman semuanya, yuk mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan puji syukur kepadamu atas berkat yang berlimpah yang kami terima Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyempatkan kami Tuhan, memberikan waktu kepada kami untuk kami boleh beribadah kepadamu Tuhan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau terangi hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengucap syukur, berdoa dan beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, pimpin hati anak-anakmu semuanya Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing Tuhan, agar mereka bisa mendengarkan dengan baik, tidak main-main, tidak ganggu adik kakaknya Tuhan, dan boleh sama-sama bersukacita dengan kami di rumah masing-masing. Dan berkatilah juga Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan yang akan menjabarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya boleh Tuhan Engkau
terangi Tuhan hati dan pikiran hamba-Mu ini Tuhan, agar firman yang boleh hamba-Mu ini sampaikan Tuhan, boleh Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, dan sesuai Tuhan dengan yang Engkau inginkan Tuhan. Kiranya ibadah kami boleh berkenan dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah adik-adik, sekarang kita mau baca firman Tuhan. Ayo, mana Alkitabnya? Udah pada siap semua kan? Nah, sekarang yuk kita baca. Kita buka Alkitabnya dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. Oke? 15. Ini 1, ini 5. 15. Oke? Nah, udah dibuka semuanya? Udah. Nah, sekarang kita baca ya, dipimpin oleh Bang Andre ya. Kita sama-sama baca di rumah masing-masing ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Abang bacain sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Nah, adik-adik semuanya pasti udah pada ngerti kan daripada firman kita hari ini, di mana di sini dikatakan bahwa kita harus berbuat baik dan tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat, tidak boleh ya. Tetapi di sini kita diajarkan untuk membalas yang jahat dengan kebaikan. Betul sekali adik-adik di rumah. Pinter, 100 buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik tahu nggak sih surat atau kitab 1 Tesalonika ini itu ditulis oleh siapa? Nah, ayo. Ya, betul. Surat Tesalonika ini itu ada 2. Nah, dua-duanya ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, Paulus itu adalah hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, dia adalah hamba Tuhan yang dia ngajarin banyak orang. Dia itu orang Yahudi. Nah, tapi Tesalonika itu adalah sebuah kota yang jauh dari Israel. Nah, Tesalonika itu ada di Yunani. Coba nanti adik-adik semuanya buka di peta ya, di peta nanti lihat tuh Israel sama Tesalonika. Nah, itu tuh beda negara, teman-teman. Nah, tapi hamba Tuhan Paulus ini dia menjabarkan firman Tuhan tuh kayak gini nih, teman-teman nih. Jadi seperti ibu guru atau seperti kakak dan abang guru sekolah minggu. Nah, yang ngajarin tentang Tuhan Yesus itu ke negara-negara lain, ke orang-orang lain. Nah, seperti itu. Itu adalah yang dilakukan oleh Paulus. Begitu adik-adik semuanya. Nah, jadi di sini ceritanya Paulus itu kan dia ngajarin tentang firman Tuhan nih, tentang Tuhan Yesus ke masyarakat atau jemaat yang ada di kota Tesalonika. Nah, tetapi suatu ketika Paulus itu harus pergi dari Tesalonika. Dia pulang. Dia pulang untuk bertemu dengan bangsa Yahudi yang lainnya.
begitu. Dia pulang. Nah, lalu dia itu kan ceritanya dia itu kan sebagai ibu guru, bapak guru gitu. Dia tuh bapak guru untuk jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, semenjak ditinggalin sama Paulus, jemaat di Tesalonika ini dia mulai rindu. Siapa di sini yang rindu sama ibu dan bapak gurunya di sekolah? Nah, sama seperti jemaat di Tesalonika, mereka juga rindu dan kangen sekali sama Paulus. Nah, mereka itu berharap Paulus itu bisa kembali lagi ke Tesalonika untuk bertemu dan untuk mengajarkan firman Tuhan lagi. Nah, tapi sayangnya Paulus belum bisa untuk balik lagi ke Tesalonika. Nah, jadi Paulus itu dia nyuruh salah satu muridnya, murid Paulus itu ada namanya Timotius. Nah, di situ Timotius itu dia datang tuh ke kota Tesalonika untuk bertemu dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, Paulus itu karena tidak bisa pergi ke sana, jadi menyuruh Timotius untuk datang ke sana untuk melihat gimana sih kabarnya jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, karena Paulus ini udah nggak tahu nih kabarnya gimana. Terus dia takut bahwa iman yang ada di dalam jemaat di Tesalonika itu menurun. Ya, iman itu apa sih? Iman itu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu. Jadi dia Paulus itu takut kalau jemaat-jemaatnya ini menurun imannya kepada Tuhan Yesus, karena pada saat itu jemaat di Tesalonika itu mendapatkan hal-hal yang tidak baik sama orang-orang lain di sekitarnya. Nah, jadi warga-warga di Tesalonika itu, jemaat-jemaatnya itu mereka pada diejek-ejekin sama orang lain yang gak mau menyembah Tuhan Yesus. Mereka itu pada disakitin, diejek-ejekin, dikucilin, gak mau ditemenin, dijauhin. Nah, jadi begitu tuh jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika itu. Nah, jadi Paulus itu sedih. Dia sedih, duh kasihan ya jemaat yang di Tesalonika ini. Coba aja aku bisa datang ke sana, tapi aku nggak bisa. Jadi ya udah deh. Hai Timotius ini. Nah, coba Timotius, kamu datang ya ke Tesalonika. Tolong untuk lihat jemaat di sana gimana, dan untuk mengirimkan surat yang ditulis oleh saya untuk disebarkan ke jemaat di Tesalonika. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi karena Paulus nggak bisa datang, jadi Paulus itu nulis surat itu. Teman-teman udah pernah nulis surat belum? Nah, jadi seperti itu. Jadi Paulus itu nulis surat. Nah, di dalamnya itu Paulus itu dia menuliskan banyak sekali cerita-cerita tentang Tuhan Yesus, dan cerita-cerita juga gimana supaya jemaat-jemaat di Tesalonika itu bisa kuat untuk menghadapi orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka. Nah, salah satunya yang Paulus tulis di surat itu apa, ayo teman-teman? Tentang berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, yang tadi kita baca di firman Tuhan. Nah, jadi salah satunya itu yang ditulis sama Paulus. Itu yang diajarin Mama Paulus kepada jemaat-jemaat di Tesalonika. Karena jemaat di Tesalonika ini mereka
banyak sekali mendapatkan perlakuan yang jahat, dijahatin sama orang lain. Jadi karena kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus, nah kita ini diajarkan oleh Paulus untuk berbuat baik kepada mereka semuanya. Mau orang yang berbuat baik kepada kita ataupun orang yang berbuat jahat kepada kita. Abang, tapi aku kan sering diejekin sama si siapa ya contohnya? Sama si Budi misalnya. Abang, tapi kan aku suka dijahatin sama si Budi, aku suka diejek-ejek, aku suka diketawain sama si Budi. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mendapatkan seperti itu, siapa? Coba, ayo jujur. Nah, jujur aja nggak apa-apa. Abang juga pernah diejek sama temen abang. Nah, tapi di sini kita diajarin untuk kita tidak boleh untuk membalas mengejek, nggak boleh. Apalagi kita jadi marah-marah sama teman kita, nggak boleh. Jadi kita itu hanya boleh untuk diam dan berdoa kepada Tuhan dan memaafkan mereka, ya. Jadi kita kalau misalnya orang lain itu jahat kepada kita, kita tidak boleh membalas jahat. Ya teman-teman ya, ngerti kan? Nah, jadi teman-teman semua itu tahu bahwa Paulus itu adalah hamba Tuhan yang memberitakan Injil di kota Tesalonika. Lalu kita harus tahu artinya damai sukacita. Damai sukacita itu kayak gimana sih Bang? Damai sukacita itu adalah dimana kita merasa senang. Kita merasa senang setiap waktu. Walaupun kita merasa sedih, walaupun kita dijahatin teman, walaupun kita diejek-ejek teman, tapi kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat, sehingga damai sukacita tersebut bisa muncul. Jadi kalau misalnya kita tidak marah-marah sama orang, artinya kita bisa membuat damai sukacita. Nah, kita juga harus mengasihi sesama. Kita harus mengasihi teman kita seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Tuhan Yesus itu dia sangat baik kepada semua orang. Makanya kita harus bisa seperti Tuhan Yesus. Kita harus contoh Tuhan Yesus. Kita nggak boleh membalas jahat dengan jahat. Kenapa coba kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat? Karena kalau kita membalas yang jahat dengan yang jahat, itu akan menimbulkan sesuatu yang jahat yang lagi. Jadi kalau misalnya kita berbuat jahat, misalnya teman kita berbuat jahat sama kita, terus kita juga ngebales jahat, nah nanti kita malah jadi berantem. Nah, kita nggak boleh kayak gitu. Kalau anak-anak Tuhan Yesus itu tidak boleh berantem, harus damai sukacita, harus mau mengasihi sesamanya, harus mau mengampuni sesamanya. Begitu teman-teman. Oke, yuk kita mau ya untuk mengasihi teman kita ya kan? Janji ya. Oke, adik-adik semuanya, janji kalau kita itu tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Ya? Oke? Mantap. 100 buat adik-adik sekolah minggu. Oke? Yuk. Sekarang adik-adik semuanya udah tahu bahwa
Rasul Paulus mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada yang jahat. Oke, tidak boleh membalas. Tidak boleh membalas. Tidak boleh membalas. Oke, udah. Yuk, kita berdoa ya. Karena kita sudah selesai, kita nanti bakal bernyanyi lagi untuk menutup ibadah kita. Mari kita sekarang berdoa. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, di mana kami semua belajar Tuhan, sama seperti Engkau Tuhan, sama seperti yang diajarkan oleh hamba-Mu Paulus Tuhan kepada jemaat di Tesalonika, di mana kita semua tidak boleh membalas orang lain dengan yang jahat. Kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita harus mengampuni teman-teman kita. Kita harus mengasihi teman-teman kita. Kita harus membuat damai sukacita bersama teman-teman kita. Bersama teman-teman kita, bersama adik kita, bersama abang kita, kepada mama papa. Kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita harus mengampuni orang lain. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kepada kami hikmat supaya kami bisa mengetahui Tuhan sesuai yang Engkau kehendaki Tuhan, sesuai dengan pengajaran-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk mau belajar, untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan. Kami mau untuk mengampuni Tuhan orang yang berbuat jahat, teman yang berbuat jahat kepada kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami semua Tuhan. Dan kiranya Engkau juga Tuhan menjauhkan kami dari COVID-19 Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan Tuhan, untuk kami boleh terus bersukacita Tuhan, dan selalu memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua ucapkan amin. Amin. Oke teman-teman, kita nanti ketemu lagi ya sama Bang Andre ya, di lain waktu. Oke, yuk sekarang kita bakal bernyanyi lagi memuji Tuhan. Oke, bye-bye semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik kan tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi adik-adik selain hanya mendengarkan firman Tuhan yang sudah dijelaskan oleh kakak sekolah minggu tadi, nah adik-adik juga harus menyimpannya di dalam hati adik-adik masing-masing dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita menutup kebaktian kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian lagi supaya kita melanjutkan hari-hari kita, kegiatan kita pada hari ini setelah adik-adik sekolah minggu tetap masih dalam keadaan sukacita dengan penuh semangat. Nah, kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Adik-adik menyanyikannya dengan gerakan, dengan penuh sukacita, dengan semangat. Pokoknya untuk memuji memuliakan Tuhan harus mempersembahkan yang terbaik. Kita akan menyanyikannya bersama-sama. Jadi, let's go, kita bernyanyi bersama-sama. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya,
cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, kita sudah menyelesaikan kebaktian online sekolah minggu pada minggu pagi hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri semuanya, kita akan tutup dulu di dalam doa. Kita akan bersama-sama melipat tangan kita, menutup mata, dan mengucapkan doa Bapa kami. Yuk semuanya bareng-bareng. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, puji Tuhan adik-adik, kita sudah menyelesaikan kebaktian kita pada pagi hari ini. Nah, dimanapun adik-adik berada, semoga adik-adik selalu sehat tanpa kekurangan suatu apapun, karena senang sekali bisa kebaktian online bersama adik-adik sekolah minggu dimanapun adik-adik berada. Karena meskipun kita masih kebaktian online karena pandemi, tetapi Kabasana yakin adik-adik selalu merasakan berkat dan penyertaan Tuhan dimanapun adik-adik berada. Adik-adik, kita akan ketemu lagi di kebaktian sekolah minggu online minggu depan ya. Semoga adik-adik bisa mengajak teman-temannya yang belum bisa bergabung pada kebaktian kita minggu pagi hari ini. Dan juga adik-adik jangan lupa untuk mengisi absen di Google Form. Sampai jumpa kembali di kebaktian sekolah minggu online minggu depan. Dadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. See you. roti 2 ikan yang kami terima dari Sekolah Minggu Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi Bandung. Tuhan Yesus memberkati.
Atas nama pengelola dan pengurus Sekolah Malim Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Penatua Jemaat, Gembala Sidang, dan juga guru-guru sekolah minggu, serta anak-anak sekolah minggu HKBP Jalan Lurah Cimahi atas donasinya kepada teman-teman mereka di Desa Keleng, Nusa Tenggara Timur. Kami berterima kasih dan sungguh adalah bantuan yang sangat bermakna. Kami berdoa apa yang telah anak-anak kita tabur akan mereka tuai pada waktunya secara berkelimpahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.